caranya tawassauf. Apa tuh Mang Tasawuf? Tawassauf itu yaitu membahas masalah tasawuf, cuma lewat agak sedikit hiburannya, santai, humor, ya sedikit bercanda lah. Maksudnya jangan terlalu orang cari yang ribet-ribet, gak usah lah. Cari yang mudah-mudahnya saja, senang, bahagia, tapi ingat ada kajiannya, ada ilmunya di situ. Ini maksudnya tawassauf. Jadi bagi sahabat muslim yang pengen tahu tentang tawassauf, seperti tadi yang Mang Jiwil bilang, malam hari ini Bang ya? Malam hari ini live di Instagramnya Jiwil_129, dengan Instagramnya DPP PMI, dan juga Instagramnya Haji. Jangan lupa ya. Ada hadiahnya. Hadiahnya mantul. Uang cash. Pulsa. Uang pulsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini kita langsung live acara tawassauf. Sudah ada bintang tamu kita, ada Pak Haji Nung dari Wafis, Yayasan Wafis. Kemudian ada tamu kita yang paling ganteng, adik kandung dari Aliando, Paus Mini. Kandungnya di mana? Tapi jangan khawatir, hari ini Jiwil akan mulai dengan pengumuman siapakah yang menangkan hadiah-hadiah di acara PMMI TV atau BPP PMI. Minggir dong, mau ngapain? Orang lagi kerja, minggir. Ganggu aja lagi doa. Hilang saya. Ada pengajian nggak? Ada kajian juga. Ada. Assalamualaikum Pak Kiai. Emangnya kita setan? Bukan kaget, saya pikir Satpol PP dadakan. Kalau PSBB itu. Ada apa nih? Ini, mohon maaf Bu ya, Ya. saya kan ngaji sama guru. Ini ilmu. Beliau ini punya hidup sangat tertekan, menderita. Beliau akhirnya berdoa. Cuma berdoanya di jalanan. Tuh, ini kira-kira gimana tuh? Emang doanya pengen apa? Saya pengen kaya, Ki. Bukan pengen. Enggak pengen kaya. Bukan penanya. Bukan begitu, Be. Kalau dia minta, ya Allah minta tinggi, nyusahin. Gitu. Gua diminta ganteng susah. Saya pengen kaya, Ki. Ini gimana nih? Minimal Kiai bisa jelasin lah. Doa itu yang enak tuh gimana sih? Ketika orang berdoa, itu ada 3 hal yang harus dia ketahui. 3 hal. Kalau pengen doanya Dijabah. dijabah oleh Allah Subhanahu wa Nah, ini Ta'ala. penting nih ilmu. Ilmu ini penting sebenarnya. Ini Bang, Lu ngomong lu kalau orang. Lu nggak ngomong lagi. Mohon maaf, Guru. satu hal Ya. ya, bahwa tidak ada doa yang tidak dikabul. Karena Allah sudah janji dalam surah Al-Mu'min ayat 60. Tahu? Tahu dong. Tahu dong. Tahunya tahu nanan atau benar? Tahu benar ya. Lama di pondok. Jadi surah Al-Mu'min ayat 60. Al-Mu'min ayat 60. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, pasti doa-doa kamu akan aku ijabah. Apa tadi? Ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Surah apa? Emang ada kupingnya? Al-Mu'min ayat 60. Iya. Apa ayatnya? Al-Mu'min ayat 60. Apa bunyinya? Bunyinya? Al-Mu'min ayat 60. Bunyinya? Ud'uni Ud'uni astajib lakum. Ilmu tuh. Artinya Berdoalah kamu, pasti pasti akan dikabulkan. akan aku ijabah. Akan dijawab. Yo. Benar kan? Nah, supaya doa-doa kita dijabah oleh Allah, 3 hal yang perlu diketahui. Yang pertama, Ki,
Yang pertama, yang masuk ke perut harus haram. Kan? Jangan mohon maaf bro, ini jangan kan dalam perut. Lihat begini juga udah haram semua. Enggak, pokoknya insyaallah haram. Kalau ada yang mengalir dalam diri kita, makanan yang masuk dalam diri kita ke perut kita yang tidak halal, maka tidak akan diterima doa kita. Tuh. Itu penyebab utama. Ya Allah, ternyata memang harus bersih Nah, dulu ya. kenapa tidak ada banyak perubahan ketika kita berdoa? Ya Allah, saya berdoa siang malam, tapi kan pernah berubah, nggak pernah nampak itu wujudnya yang Allah kabul. Iya. Karena kita nggak pelihara ini, bahwa banyak makanan yang masuk tidak pernah kita cari mana yang halal mana yang tidak halal. Nih, mohon maaf Bu ya. Nih sering makan jatah anak yatim. Nih, Apalagi jangan yatim. ingat gak lo waktu kemarin ada antri zakat anak yatim? Lu ikut antri kan? Ikut. Itu. Bahkan lu bukan yatim. Sama-sama anak. Hah? Sama-sama anak. Lu kan bisa bikin anak bukan anak. Boleh. Nggak boleh. Nggak boleh, dan itu Boleh. penghalang terbesar. Tuh. Doa-doa kita itu ditolak oleh Allah karena ada makanan walaupun hanya sebutir biji kurma. Tuh, kalau haram itu yang buat Menghalangi doa kita, jadi tidak dikabul oleh Allah. Mau cerita? Tuh, Dulu Nabi Ibrahim punya istri dua. dua. Ini. Tuh. Ya. Ini. Bangga dua. Jadi Nabi Ibrahim punya istri Dua. Yang pertama namanya, Siapa? Siapa? kalau pasangannya Zainab siapa? Temannya Zainab, madunya Zainab. Zainab. Dalam Sidul. Sarah. 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 Yang kedua, Kedua. Mantan Mandra. Mana ada Sidul? Kedua berarti mantan yang Mandra. kedua ibunya Nabi Ismail. Yang lari dari bukit sini ke bukit sini, Nabi Kasai. Ayo siapa? Ya, yang sering dari siapa ke Marwah? Kaplok, gitu. Maplok, karena itu. Udah belum. Siti Hajar. Oh, si aja. Ya. Jadi Ibrahim istrinya berapa? Dua. Satu. Oh, si aja. Sarah. Sarah. Yang kedua, Si aja. Hajar. Ya. Yang satu tinggal di Palestina, Sarah. Yang satu tinggal di Mekah, Mekah. namanya Hajar. Nah, ketika dia, kenapa Nabi Ibrahim menikah kembali? Karena si istri pertamanya tak kunjung punya anak, Oh. nggak hamil. Akhirnya diizinkan lah kawin yang kedua. Seorang budaknya namanya Siti Hajar. Hamil, cemburu istri pertama. Akhirnya kata Allah, pindah kamu sana. Pindahlah. Sarah tinggal di Palestina, Hajar tinggal di Mekah. Gilirnya per 40 hari sekali. 40 hari. Ya Allah, istri soleha 40 hari aja ada. Gua seminggu diapain ya? Apa kedua? Apa kedua? Satu hari jadi apa Ya Allah, itu 40 hari adem ya. Adem. Ya Allah. Ya kan? Saya seminggu nggak ngasih kabar, habis-habisan. Aja sehari puyeng kepala. Ini apa ngomongin dari? Jadi dari Palestina kadang-kadang Nabi Ibrahim itu berangkat ke Mekah, berjalan kurang lebih 40 hari dengan otak. Ketika Nabi Ibrahim mau pulang dari Mekah, gilir istri kedua mau ke Palestina, biasa pulang bawa bekal, belilah kurma, ya kan? Ketika nimbang kurma tuh, kan biasa kadang-kadang yang jatuh kan? Iya, biasanya. Ceplok. Oh, Ceplok. Berangkatlah tuh pulang ke Palestina. Sampai di Palestina di Masjid Al-Aqsa, Nabi Ibrahim biasa bermunajat, beribadah sama Allah. Kata malaikat tuh, sekarang Ibrahim doanya udah nggak diterima oleh Allah. Nabi Ibrahim mendengar. Sebabnya apa? Karena dia memakan satu butir kurma yang jatuh yang tidak halal. Kadang-kadang kita di tukang jualan itu ya, Jangan Suka kan aja. yang jatuh, yang masuk di situ. Masa nih nyobain. Ya. Kadang-kadang nih sering nyobain. Kalau nyobain bilang halal nggak? Halal. Maka. Nah, saya kemarin begitu kayak. Itu lu gimana halal? Terus Kalau sampai sekarang. Itu bukan nyobain, kok bikin bangkrut orang. Nyobain sekarung. makanya doanya tadi kalau pernah dikabul, karena ini perutnya
Masih ada ya? Masih ada ya. Yang mana? Jangan sampai, mudah-mudahan doa. Akhirnya nih Nabi Ibrahim mendengar begitu, balik lagi ke Mekah. Balik lagi ke Mekah, nemuin tukang kurma tadi. Karena tukang kurmanya percis banget di depan Masjidil Haram. Oh, gitu. Ketika ditemui tukang kurma itu, ternyata yang tukang jual yang aki-aki udah tua itu sudah nggak ada. Yang ada yang masih muda, anak. Oh, meninggal. Iya, pas ditanya, kemana tukang penjual kurma yang di sini? Oh, itu bapak saya. Saya datang ke sini mau minta diridhoi, diikhlasin. Kurma yang jatuh itu saya makan, menyebabkan doa saya tidak dikabul oleh Allah. Kata anaknya bilang apa? Saya ini anaknya, buat saya bisa mengikhlaskan apa yang kamu makan. Tapi saya tidak bisa mewakili saudara-saudara saya. Karena saya punya saudara 11 orang. Jadi kalau Anda ingin dapat restu kurma yang jatuh tadi itu menjadi makanan yang halal, kamu datangkan 11 saudara saya untuk minta restunya, ikhlasnya, Keikhlasannya ya. didatang Nabi Cuma Ibrahim gara-gara satu. Jadi ini udah masuk berapa Sekarang kilo? lu mau lu sekarang minta maaf satu kelurahan. Sekarang banyak banget ya. Jadi pengen doanya dikabul. Pengen deh. Isi yang halal. Isi yang halal. Semua, bukan hanya masalah makanan. Ya kan kadang-kadang ada orang korupsi, ya, Iya benar-benar ya Allah. atau korupsi makanan, atau korupsi yang lain. Benar-benar. Sehingga itulah yang menjadi hijab penghalang doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampun ya Allah, mudah-mudahan semua apa yang hamba dapat darimu ya Allah diberikan keikhlasan, keberkahannya, mudah-mudahan datang dari tempat yang Amin. halal. Amin. Itu yang pertama, penyebab doa kita diapain? Dikabul oleh Allah. Yang kedua, ketika kita ingin doa-doa kita dikabul oleh Allah, maka berdoalah di tempat-tempat yang mustajab. Benar tadi tuh Bang Kim bilang. Bener kan? Bilang enggak. Bukannya tempat-tempat dimanapun juga mustajab Ki. Ada tempat-tempat khusus, depan Ka'bah, Ka'bah. Multazam, Kaza, di dalam Ka'bah, Ka'bah, Hijr Ismail, Ismail ada. ketika tawaf, Tawaf. ketika sa'i, Sa'i. di Arafah, di Arafah. Muzdalifah, Muzdalifah. di Mina, Mina. di Raudhah. di Raudhah. Pernah datang? Nah, Alhamdulillah. Situ berdoa apa tidur doang? Enggak ada Ya. Nah, itu tempat-tempat mustajab. Nah, tempat-tempat mustajab mungkin banyak orang yang berkesempatannya kecil, minim, karena harus mengeluarkan biaya yang cukup, banyak waktunya juga kan. Karena itu diberikan yang ketiga kesempatannya. Kalau bagi kita yang tidak bisa datang ke tempat-tempat mustajab, doa-doa kita yang kita panjatkan itu cepat dikabul oleh Allah, raihlah yang ketiga. Yang ketiga, Waktu mustajab. waktu. Jadi waktunya yang mustajab, bukan tempatnya. Jadi nggak sembarangan juga ya waktu Nah, juga ada bisa. tempat-tempat khusus yang memang sudah Allah siapkan. Ketika ada hamba Allah berdoa di waktu-waktu ini, itu waktu mustajab. waktunya apa Ki? Nah, sekarang ini bulan Ramadan. Bulan Ramadan. 1 bulan full dari awal sampai akhir, mau siang, mau pagi, mau malam, mau tengah hari bolong, mau kapan aja, waktunya mustajab. 1 minggu Allah kasih 1 hari waktu mustajab, Jumat. 1 tahun Allah kasih 1 bulan waktu mustajab. Nah, karena itu di bulan Ramadan ini jangan disia-siakan sesaat pun, karena semua waktunya 24 jam dan selama 1 bulan full mustajab. Mustajab semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya tapi kalau saya jangan jalan-jalan begini. Puasa nggak? Tadi puasa nggak? Puasa Ki. Ya. Puasa. Puasa Masih setengah kecil, hari. Kiai. Oh, masih kecil aja setengah hari. Setengah hari. Kan kecil. Ya kan? Jadi, nah itu waktu mustajab. Maka kadang-kadang banyak kaum muslimin dan muslimat menyia-nyiakan, Oh gitu. ya kan? Apalagi dalam kondisi COVID dan kita harus stay at Stay home. di rumah saja. Udah angkat tangan, yang penting diisinya apa? Halal. Yang halal. Kemudian kita berdoa, tidak ada doa yang tidak diijabah. Tuh. Seperti surah apa tadi? Tadi masa nggak hafal. Ya lu aja. Lu masa nggak hafal? Tadi dijelasin. Us, gitu. Tuh. Ya kan? Lu aja tahu. Emang apa artinya? Ya. Nanya sama gua ini
lebih tinggi ilmunya. Bukan Gitu ya. lebih tinggi orangnya. Ya, nggak sih sebenarnya. Ya, jadi waktu-waktu mustajab itu jarak 1 minggu hari Jumat. Full hari Jumat adalah waktu mustajab. Dalam 1 tahun, Satu tahun Ramadan. bulan Ramadan. Apalagi dengan kondisi negara kita yang sedang sangat membutuhkan doa. Ya kan? Maka tugas kita kata Allah, "Ud'uni", kamu pokoknya berdoa aja, nanti aku yang akan menjawab. Justru kalau kita tidak mau berdoa, ini akan mengundang murka Allah. Jadi Allah malah tambah marah. Maka malah tambah dikirim tuh yang namanya corona. Tapi kalau sering kita mengangkat tangan, kata Nabi apa? Malam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa orang yang tidak mau minta kepada Allah, Allah benci sama orang itu. Enakan bagi apa yang akan terima? Menerima. Nah, enakan meminta apa enakan diminta? Jangan meminta. Nah, Allah itu tambah seneng kalau saya sering minta. Hari ini saya minta beras 5 liter, Bang Kiwi ya. Tapi biar saya tadi tahu. Nah, Tadi 10 juta. Jangan kan 10 juta, 100 juta, gua kasih. Kalau ada, bedanya kita dengan Allah. Kalau manusia sering dipinta, dia nggak suka sama orang. Cukup datang minta, besok datang lagi minta. Lama-lama kita nggak suka. Jangan lu minta mulu. Nah, itu gede. Nah, akhirnya benci. Tetapi Allah sebaliknya. Kalau orang itu sering minta sama Allah, Allah tambah senang sama dia. Nah, paham kan? Pokoknya sering minta sama Allah, berdoa, dikasih hari Jumat, dikasih Ramadan, udah tempat kita berdoa. Ingat, mulai besok jangan ngepet lagi. Jangan. Yang saya tuyul. Tuyul. Hentikan pekerjaan lama. Tuyul tinggalin. Tuyul tinggal. Gak enak tuyul ngesaingan. Iya. Biar tuyul bekerja sendiri. Oke. Makasih banyak Ustaz ya. Sama-sama. Mudah-mudahan Ramadan ini membuat kita lebih baik. Berkah. Lalu kiai ini dari Wafis, Yayasan Wafis, ilmunya berkah. Saya mau izin dulu, ini kan lagi COVID-19, lagi di rumah saja. Memang di rumah ada apa? Saya mau jual itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Berpuasa, COVID-19, di rumah aja, nggak apa-ngapain. Yang banyak duit enak. Iya. Nah kita gimana? Tidur Itu aja. ada barang nih. Mudah-mudahan berdoa di rumah, mudah-mudahan niat hari ini bisa terjual di barang. Sampaikan semua keinginan kita. Amin. Amin ya robbal alamin. Amin. Ya Allah, makasih banyak. Sekarang saatnya kita ngapain nih? Nyanyi. Oh nyanyi bareng. Kita nyanyi. Kita lihat lagunya dari Kiai Jemka. Apa? Quran hadis yang Nabi berdoa. Terima kasih buat satu lagi. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarajino. Iya Pak Usmini. Nah, malam hari ini kita ajak semua sahabat muslim untuk bisa berdonasi di Yayasan Wafiz Alamin Center. Terutama di Ramadan. bulannya harus membayar Kakak. zakat, infak, sodako yang nilainya digandakan pahalanya. Kemana Bang Baus ngirim zakatnya? Dekatnya ke Yayasan Yayasan Wafis Amin Center. Center. Karena Yayasan Wafiz Alamin Center akan selalu siap berbagi cahaya di atas cahaya. Iya, infak dan sedekah. Infak iuran paksa. Is ikhlas. Iuran paksa. Tadi Uni Udah di aja belakang. Aji belakang, astajib laku. Iya, itu dah. Terima kasih Bang Baus. Ya. Mudah-mudahan sahabat muslim semuanya bisa melakukan infak zakat sedekahnya ke Yayasan Wafiz Alamin Center. Iya. Di bawah rekening Baru ini bawahnya ada nih. ya kan, karena infak Anda itu akan sangat meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan bermanfaat. Terima kasih. Ya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.